Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu A. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengetahui pengertian gaya listrik statis dengan baik. B. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat melakukan percobaan gaya listrik statis dengan baik. Dan C. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan kegiatan percobaan gaya listrik statis dengan baik. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai gaya. Pada dasarnya, gaya dibedakan menjadi 6, yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Di video ini, kita akan belajar terfokus pada gaya listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah anak-anak melihat petir saat hujan turun? Menurut anak-anak, apakah petir itu termasuk ke dalam gaya listrik yang diam di tempat atau statis? Ataukah termasuk gaya listrik yang bergerak mengalir atau dinamis? Gaya listrik merupakan gaya yang timbul akibat dari muatan listrik. Listrik statis adalah listrik yang diam sementara pada suatu benda, sedangkan gaya listrik statis merupakan gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik sehingga dapat menarik benda yang ada di sekitarnya. Nah, petir itu sejatinya termasuk ke dalam gaya listrik statis. Selain itu, bisakah anak-anak menyebutkan contoh gaya listrik statis yang lainnya? Ya, betul. Benar sekali yang anak-anak sebutkan. Sekarang, kita akan melakukan sebuah percobaan tentang gaya listrik statis. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu potongan kertas kecil-kecil, lembaran plastik, tutup pulpen, buku tulis, balon, penggaris, dan kayu. Untuk percobaan yang pertama, kita akan mencoba pada lembaran plastik dengan rambut. Langkah yang pertama, ambillah lembaran plastik, lalu kita gosokkan lembaran plastik pada rambut secara berulang-ulang. Kemudian, kita dekatkan lembaran plastik ke potongan kertas kecil-kecil. Sekarang, coba kita lihat secara bersama-sama. Apakah potongan kertas dapat tertarik oleh lembaran plastik? Jika dapat tertarik, maka dapat dikatakan terjadi gaya listrik statis. Pada percobaan kedua, kita akan mencoba pada tutup pulpen dengan buku. Langkah yang pertama yaitu, ambillah tutup pulpen, lalu kita gosokkan pada buku tulis secara berulang-ulang. Selanjutnya, dekatkan pada potongan kertas kecil-kecil. Sekarang, coba kita lihat secara bersama-sama. Apakah potongan kertas dapat tertarik oleh tutup pulpen? Jika dapat tertarik, maka dapat dikatakan terjadi gaya listrik statis. Pada percobaan yang ketiga, kita akan mencoba pada balon dengan rambut. Langkah yang pertama yaitu, ambillah balon, kemudian kita gosokkan pada rambut secara berulang-ulang. Lalu kita dekatkan balon dengan potongan kertas kecil-kecil. Sekarang, coba kita lihat secara bersama-sama. Apakah potongan kertas dapat tertarik oleh balon? Jika dapat tertarik, maka dapat dikatakan terjadi gaya listrik statis. Pada percobaan yang keempat, kita akan mencoba pada penggaris dengan lembaran plastik.
Langkah yang pertama yaitu ambillah penggaris, lalu kita gosokkan pada lembaran plastik. Kemudian kita dekatkan penggaris ke potongan kertas kecil-kecil. Sekarang, coba kita lihat secara bersama-sama. Apakah potongan kertas dapat tertarik oleh penggaris? Jika dapat tertarik, maka dapat dikatakan terjadi gaya listrik statis. Pada percobaan yang kelima, kita akan mencoba pada kayu dengan rambut. Langkah yang pertama yaitu ambillah kayu, lalu kita gosokkan kayu ke rambut secara berulang. Kemudian kita dekatkan kayu yang sudah digosok ke rambut dengan potongan kertas kecil. Sekarang, coba kita lihat secara bersama-sama. Apakah potongan kertas dapat tertarik oleh kayu? Jika tidak dapat tertarik, maka dapat dikatakan tidak terjadi gaya listrik statis. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membahas hasil percobaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang telah kita laksanakan bersama. Pada percobaan yang pertama, gaya listrik statis dapat terjadi karena muatan listrik yang ada pada rambut berpindah ke lembaran plastik yang digosokkan, sehingga lembaran plastik memiliki muatan listrik dan dapat menarik potongan-potongan kertas. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, gaya listrik statis dapat terjadi karena muatan listrik yang ada pada buku tulis berpindah ke tutup pulpen yang digosokkan, sehingga tutup pulpen memiliki muatan listrik dan dapat menarik potongan-potongan kertas. Pada percobaan yang ketiga, gaya listrik statis dapat terjadi karena muatan listrik yang ada pada rambut berpindah ke balon, sehingga balon memiliki muatan listrik dan dapat menarik potongan-potongan kertas. Selanjutnya, pada percobaan yang keempat, gaya listrik statis dapat terjadi karena muatan listrik yang ada pada lembaran plastik berpindah ke penggaris, sehingga penggaris memiliki muatan listrik dan dapat menarik potongan-potongan kertas. Nah, sedangkan pada percobaan yang kelima, kayu tidak dapat menarik potongan-potongan kertas karena kayu merupakan isolator yang sangat kuat. Berdasarkan percobaan tersebut, terjadi peristiwa tarik-menarik yang disebut sebagai gaya listrik statis. Adapun contoh gaya listrik statis yang lainnya, yaitu ketika kita menyisir rambut dan ketika kita mendekatkan tangan ke layar TV yang baru saja dimatikan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi gaya listrik statis, coba anak-anak tuliskan informasi apa yang anak-anak dapatkan dari percobaan hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan memberikan sebuah games pada anak-anak. Gamesnya yaitu tebak-tebakan. Mari kita mulai. Pertama, aku adalah sebuah benda yang apabila digosokkan ke rambut tidak dapat menarik benda. Benda apakah aku? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah kayu. Selanjutnya, aku adalah benda yang apabila digosokkan ke rambut dapat menarik benda. Aku terdiri dari 9 huruf. Huruf awalanku adalah P dan diakhiri dengan huruf S. Benda apakah aku? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah penggaris. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.